Financial Management. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu peserta Blended Learning Financial Management. Selamat datang di webinar Kick-Off Meeting Financial Management Course. Ini merupakan program kerjasama antara Helm USED dengan MMPT Sekolah Praksasarjana Universitas Gadjah Mada. Pada sesi kali ini, Bapak Ibu akan diperkenalkan kepada fasilitator modul baik dari UGM maupun dari Helm USED, dan juga nanti akan dijelaskan terkait dengan teknis pelaksanaan webinar dan juga penyampaian kurikulum Blended Learning Financial Management yang akan disampaikan oleh PIC maupun fasilitator dari UGM dan juga Helm. Baik, sebelumnya kami perkenalkan para fasilitator yang sudah hadir pada sesi kali ini. Jadi webinar sesi kali ini terjadwal pada pukul 10 sampai pukul 12. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar dan Bapak Ibu bisa setia dengan kami dan bisa berinteraksi. Baik, kami perkenalkan kembali. Ini sebelah kanan saya ada Bapak Dr. Adi Yusuf. Beliau sebagai spesialis di bidang pembelajaran online dan juga tentang modul. Kemudian di berikutnya, samping Bapak Adi Yusuf ada Ibu Nini Suprihatin. Beliau dari Direktorat Keuangan UGM. Kemudian di samping Ibu Nini ada Prof. Dr. Sahid Susanto sebagai Ketua Prodi MMPT sekaligus penanggung jawab program kerjasama Helm USED dengan UGM. Kemudian di samping beliau ada Bapak Haryono MKom. Beliau adalah Direktur Keuangan UGM. Kemudian di samping beliau ada Bapak Adi Permono selaku PIC dari Helm untuk Financial Management ini. Kemudian juga ada tim yang lain yang nanti akan diperkenalkan secara khusus oleh PIC ataupun fasilitator dari Universitas Gadjah Mada. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara pertama kami akan mengundang Prof. Sahid untuk menjelaskan tentang webinar. Jadi webinar atau yang disebut dengan blended learning ini apa, kemudian juga nanti bagaimana teknis pelaksanaannya nanti akan disampaikan secara ringkas oleh Prof. Dr. Sahid Susanto. Waktu dipersilakan. Terima kasih Bapak Moderator, Pak Yoyo. Kepada Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di dalam forum Kick-Off Meeting Financial Management Course kali ini. Jadi karena saya mungkin belum pernah ketemu dengan Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin memperkenalkan. Saya kebetulan di saat ini sedang menjadi pengelola Magister Manajemen Pendidikan Tinggi yang secara organisasi berada di bawah Sekolah Praksasarjana. Tadi sudah disinggung kegiatan ini atas kerjasama dan dukungan dari Helm USA. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dalam forum course ini itu masuk di dalam grup 2. Jadi tadi pagi kita sudah melaksanakan kick-off meeting untuk grup 1. Grup 1 itu untuk Bapak Ibu peserta dari perguruan tinggi di wilayah Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian barat. Nah, tema dari Financial Management Course kali ini adalah peningkatan kapasitas sistem manajemen keuangan. Nah, tema ini sangat penting karena manajemen keuangan itu merupakan
suatu mekanisme yang harus dikembangkan sehingga siklus keuangan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk itu di dalam pos ini nanti akan lebih ditekankan bagaimana meningkatkan kapasitas manajemen keuangan itu, termasuk bagaimana membangun sistemnya agar di dalam mengelola keuangan itu menjadi lebih baik. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam kos itu ada 9 materi modul. Jadi 9 materi modul itu kita bagi menjadi 3. Nanti secara detail akan dijelaskan oleh PIC kos ini, di mana 3 itu berisi 3 materi modul. Jadi total ada 9 materi modul. Nah, di dalam materi modul itu nanti setiap sub modul akan diakhiri dengan webinar. Jadi totalnya ada 5 kali webinar, Bapak Ibu sekalian. Jadi kick-off meeting sekarang dengan media webinar, kemudian nanti diikuti webinar 1 untuk tema submodul 1, kemudian webinar 2 untuk tema submodul 2, dan tema 3 untuk submodul 3. Dan akan diakhiri dengan webinar closing, di mana webinar closing itu Bapak dan Ibu sekalian nanti diminta untuk presentasi rencana kegiatan ke depan, peningkatan kapasitas atau business plan. Terserah Bapak Ibu sekalian dipilih tema mana yang sesuai dengan persoalan institusi yang segera ditangani. Nah, peserta dari kos ini diutamakan adalah para pimpinan unit keuangan, baik di tingkat universitas maupun mungkin di tingkat fakultas. Saya kira intinya adalah yang menangani keuangan itu. Nah, di dalam forum kos ini dikemas dalam bentuk blended. Blended itu campuran antara tatap muka dengan media online. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, kalau tidak salah sudah diundang oleh penyelenggara Helen USAID Prokarya tentang tema-tema financial management. Nah, diteruskan dengan media webinar kali ini. Dan nanti rencananya di dalam closing juga akan direncanakan, kalau dimungkinkan, karena ada konsekuensinya termasuk biaya, itu akan ada tatap muka lagi, tetapi dengan cara dipilih. Nah, media tatap muka melalui webinar ini lebih banyak pada sharing, kemudian berbagi pengalaman, dan juga untuk mendapatkan peningkatan kapasitas manajemen keuangan. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi seperti saya sampaikan tadi, ada 9 materi modul, tetapi dibagi menjadi 3 sub. Nah, dari sana mohon untuk bisa dipelajari setiap materi submodul, di mana setiap materi submodul itu Bapak dan Ibu sekalian bisa meluangkan waktu, menyisihkan waktu 3 jam per hari. Jadi tidak banyak, saya kira. Kita tahu Bapak dan Ibu sekalian sangat sibuk. Oleh karena itu hanya standar minimal yang dari hitung-hitungan kita yang bisa mengikuti program ini adalah 3 jam per hari.
medianya tidak harus, media dan waktunya tidak harus dengan komputer dan harus di kantor. Jadi di dalam mendownload modul, di dalam mempelajari modul itu Bapak dan Ibu sekalian bisa menggunakan media-media lain, misalnya menggunakan tab, menggunakan HP yang penting bisa online. Dari sana Bapak dan Ibu sekalian bisa mendownload dan bisa mempelajarinya. Namun diingat bahwa setiap materi sak modul itu ada quiz, ada latihan, ada evaluasi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, nanti di acara closing Bapak dan Ibu sekalian diminta untuk menyiapkan bahan materi presentasi yang nanti bisa dipresentasikan di dalam video webinar. Tidak usah banyak-banyak, prinsip-prinsipnya, kemudian garis besar apa yang ingin dilakukan, itu saja 5-6 slide. Dan sebaiknya nanti kita kirim, mohon dikirim ke kita sehingga kita sudah punya banyak untuk bisa ditayangkan di dalam media webinar seperti sekarang ini. Nah, peserta yang tidak sempat untuk ditayangkan bahannya tetap bisa melakukan diskusi dan juga bahannya bisa dikirim ke kita. Sekaligus bisa dari webinar itu bisa untuk memperbaiki materi-materi itu untuk nantinya bisa disiapkan di dalam closing. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, di dalam semua bahan itu sudah ada di dalam web, sehingga Bapak dan Ibu sudah tahu di mana address webnya. Dan di dalam web itu ada papan pengumuman, terutama yang berkaitan dengan jadwal webinar. Mohon dicermati schedule webinar itu karena dimungkinkan untuk bergeser, walaupun kita usahakan bergesernya tidak terlalu lama, lebar, paling sehari 2 hari, sehingga Bapak dari peserta bisa langsung mengetahui informasi itu lewat web. Nah, yang kedua, di web itu juga banyak sekali informasi termasuk yang sudah dilakukan. Jadi ada dokumentasi foto dan video yang termasuk kali ini juga direkam dan nanti akan diedit dan juga di-upload di dalam web. Jadi Bapak Ibu yang tidak sempat ditayangkan materinya itu tetap bisa mengikuti melalui media web yang bisa melihat tayangan-tayangan baik foto maupun video. Bapak dan Ibu yang kami hormati, para peserta dimohon untuk paling tidak menyiapkan komputer pada saat webinar. Komputer, kemudian syukur kalau komputernya tidak ada cam-nya, itu ada cam terpisah. Tapi komputer laptop sekarang sebagian besar sudah ada cam-nya. Jadi kalau cam itu sudah tersedia biasanya di dalam laptop. Cuman untuk memperbaiki komunikasi, mohon untuk bisa menambahkan juga handset karena biar komunikasinya tidak terganggu dengan suara dari luar. Nah, baiknya di dalam mengikuti webinar juga Bapak dan Ibu sekalian berada di ruangan yang tidak terganggu oleh suara-suara dari luar. Syukur di studio yang kedap suara
Tetapi kalau tidak, itu paling tidak ada ruangan yang tidak ada suara-suara luar yang bisa masuk. Kemudian hal yang lain yang juga diperhatikan adalah lighting, sinar. Kalau misalnya sinar adalah untuk bisa melihat wajah kita maupun wajah Bapak dan Ibu sekalian, sehingga komunikasi bisa menjadi efektif. Nah, kalau ada keterbatasan sinar, pertama bisa menggunakan sinar yang di jendela. Jadi menghadap pada sinar, jangan justru kebalikannya. Nanti wajahnya menjadi hitam. Atau menggunakan tambahan sinar dengan lampu meja. Nah, dengan lampu meja yang disorotkan pada wajah, saya kira itu juga bisa membantu. Yang tidak kalah penting adalah koneksi internet, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi beberapa kali pengalaman kalau koneksi internet di tempat Bapak dan Ibu sekalian tidak lebar, tidak baik, juga sangat mengganggu di dalam komunikasi dan diskusi. Nah, hal yang mungkin kalau kesibukan Bapak dan Ibu sekalian cukup menyita waktu, bisa juga meminta asisten supaya tidak ada informasi tidak terputus. Jadi Bapak dan Ibu bisa meninggalkan, tapi mohon ada asisten yang bisa meneruskan di sana. Jadi saya kira itu hal yang perlu disiapkan. Yang kedua adalah mempelajari panduan webinar yang sudah tersedia di web. Tadi ada Bapak dan Ibu yang tidak mengerti bagaimana membuka mute-nya, unmute, dan membuka sound-nya dan sebagainya. Itu sudah ada di dalam panduan webinar dan itu sudah terupload di dalam web kita. Yang ketiga adalah mencermati jadwal, tadi sudah saya singgung. Di web sudah ada jadwal keseluruhan sampai closing. Sudah ada, dan juga ada pos-pos lain. Jadi kita mengerat tidak hanya financial management, tapi ada 3 pos lain. Dan di sana sudah ada jadwalnya. Mohon untuk sering kali dibuka sehingga mohon meluangkan waktu pada saat-saat harus webinar seperti yang tertera di dalam jadwal. Yang keempat adalah di setiap materi submodul itu ada quiz, tadi sudah saya singgung. Mohon untuk quiz itu direspon. Khusus untuk quiz itu responnya online. Jadi tinggal klik-klik saja, dan beberapa yang harus diisi karena kita mengharapkan ada respon secara naratif. Jadi dan itu akan langsung, karena online, akan langsung terekam di dalam terrecorded di dalam web kita. Nah, yang lainnya itu berupa latihan dan self evaluation. Jadi memang ada hal-hal yang harus saat mempelajari itu dengan media di mana saja dan kapan saja. Tapi dalam mengerjakan latihan dan self evaluation saya kira menyisihkan waktu untuk duduk di dalam mengerjakan itu. Nah, hasil dari itu semua nanti bisa dikomunikasikan ke fasilitator melalui media administrator kita. Jadi Bapak dan Ibu mengirimkan respon itu via email. Di dalam setiap materi sudah ada email address-nya, tinggal mengisi saja, dan ada kode-kode yang harus dibuat, ditambahkan di dalam email address itu, sehingga tidak tercampur dengan grup lain maupun dengan peserta pos lainnya. Jadi saya kira itu yang penting Bapak dan Ibu sekalian. Selamat mengikuti program manajemen course Financial Management Course ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian tidak bosan, bisa mengikuti sampai akhir, dan mohon hanya 3 jam seminggu. Jadi saya kira tidak lama dan tidak ingin kita mengganggu pekerjaan sehari-hari Bapak dan Ibu sekalian.
Sabtu Minggu juga masih ada waktu saya kira untuk bisa disisihkan. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Prof. Sahid yang telah menyampaikan tentang teknis pelaksanaan webinar dan juga tentang penugasan-penugasan yang harus diisi oleh Bapak Ibu sekalian untuk memperlihatkan komitmen dan serius Bapak Ibu peserta di dalam mengikuti pelatihan Blended Learning Financial Management kali ini. Berikutnya kami persilakan Bapak Adi Permono untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan blended learning, khususnya dari perspektif dari Helm. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Moderator, Pak Yoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu peserta blended learning atau pembelajaran jarak jauh yang bisa hadir pada pagi hari ini. Saya ingin menyapa beberapa teman-teman ini ya, teman-teman yang kita sering bertemu. Bapak Ibu sekalian, dari Unsiah ada dua, yaitu Pak Nazarudin dan Bu Darwanis. Kemudian dari Unsri Pak Ilham ya. Apa kabar Pak Ilham? Senang bertemu kembali dan Ibu para Mas Antati. Kemudian dari UMS ada Pak Nur Sasongko dan Pak Noto. Di sini tidak kelihatan, mungkin di layar yang lain. Kemudian dari Politeknik Medan ada dua, Pak Doni dan Pak Zulfikar ya. Lalu dari Politeknik Negeri Padang ada Pak Nunu, dan di belakangnya banyak sekali ya. Wah, sudah ada 7 orang ya Pak. Wah, antusias sekali nih Pak Nunu. Kemudian dari Universitas Bengkulu ada Pak Joko. Selamat pagi Pak Joko. Lalu ada dari Unimed ada dua, yaitu Pak Hermadi dan Pak Sadlik. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi pesertanya sekarang ada 18 plus 7 orang, jadi sekitar 25. Ada 25 orang peserta yang hadir pada pagi hari ini. Saya ingin menjelaskan sedikit mengenai kegiatan blended learning atau pembelajaran jarak jauh. Jadi kegiatan blended learning ini merupakan pendalaman dari kegiatan beberapa workshop yang pernah kami lakukan. Jadi di sini ada namanya batch 1 dan batch 2. Batch 1 dari seperti Unsri itu sudah kita pernah lakukan tiga kegiatan workshop, yaitu pengadaan barang dan jasa, kemudian audit, serta penganggaran, perencanaan dan penganggaran. Lalu yang batch 2 kita sudah pernah lakukan, yaitu perencanaan dan anggaran dan pengadaan barang dan jasa. Untuk yang batch 2 itu memang kita gabung sekaligus supaya untuk mempercepat pemahaman. Nah, tujuan dari blended learning manajemen keuangan yaitu meningkatkan kemampuan peserta dan juga kemampuan dari institusi atau unit itu memahami, menganalisa, memecahkan masalah dan memperbaiki sistem manajemen keuangan ke arah yang lebih baik. Dan tujuan akhirnya tentunya transparan dan akuntabel. Dari blended learning ini diharapkan terjadinya berbagi pengalaman antar peserta dengan fasilitator. Nanti Bapak Ibu bisa berinteraksi melalui media blended learning ini, pertemuan tatap muka ini, bisa juga melalui
SMS juga bisa, kemudian email, bisa melalui email langsung kepada fasilitator atau kepada helm misalnya, dan nanti kita sampaikan juga kepada fasilitator. Dan ini diharapkan adanya transformasi informasi, kemudian adanya problema-problema yang dihadapi di bidang keuangan, dan kita juga ingin mencari solusinya bagaimana problema tadi bisa diselesaikan. Jadi workshop jarak jauh dengan cara blended learning ini memang menuntut Bapak Ibu untuk belajar mandiri, disiplin mengelola waktu, partisipasi aktif dua arah, kemudian tekun dalam hal mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian, blended learning ini dilakukan berdasarkan kerjasama dengan antara HELM dengan UGM, termasuk dalam hal penyusunan modul, kemudian penyelenggaraan blended learning, dan penyediaan fasilitator. Bapak Ibu yang mungkin pernah melihat di sini ada Pak Haryono, sudah tidak asing lagi di sebelah kiri saya untuk kegiatan perencanaan, lokakarya perencanaan dan anggaran di Makassar, baik peserta yang batch 1 yang pertama, kemudian yang batch 2 juga. Saya dengan Pak Haryono kami bekerja sama dengan intens untuk menyusun modul, dan modul ini akan kita bahas mulai dari hulu ke hilir. Jadi di situ ada perencanaan dan anggaran, kemudian pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan keuangan, serta audit. 3 lokakarya yang sudah kami lakukan, yaitu yang perencanaan anggaran, pengadaan barang, dan audit. Nah, selanjutnya untuk ke depan, 3 bulan ke depan, mungkin sekitar bulan Mei atau Juni, kami akan menyelenggarakan lokakarya penyusunan laporan keuangan, dan di situ juga akan dibahas mengenai sistem informasi manajemen keuangan yang terintegrasi dengan sistem informasi yang lain seperti aset maupun tenaga medis. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari modul-modul yang kami susun beserta UGM, Bapak Ibu akan mempunyai pemahaman yang utuh atas manajemen keuangan, dan modul tersebut sudah kami sesuaikan dengan kebutuhan PTN dari berbagai kategori, yaitu PTN BH, PTN DLU, PTN Satker, serta juga PTS ya. Jadi di dalam modul-modul tersebut juga sudah kami pisahkan, misalkan sudah kami bandingkan bagaimana siklus ataupun metode di dalam PTN dan PTS. Selama mengikuti blended learning, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa belajar. Kemudian mungkin yang sudah pernah mengikuti 3 modul, 3 lokakarya tersebut seperti refreshing. Kemudian nanti modul ini juga Bapak Ibu dalam hal mempelajari. Kemudian nanti kalau kami mengadakan lokakarya yang akan datang, baik audit maupun lokakarya penyusunan laporan keuangan, ini mungkin bisa digunakan untuk mempertajam apabila Bapak Ibu mengikuti lokakarya berikutnya sudah bisa membawa pemahaman yang lengkap, yang utuh, kemudian juga membawa problem-problem yang dihadapi, sehingga sifatnya nanti lebih banyak interaksi, kemudian diskusi. Demikian pengantar singkat saya. Selamat mengikuti kegiatan lokakarya ini, dan mudah-mudahan Bapak Ibu terus setia mengikuti webinar hingga 3 bulan ke depan dalam 9 minggu ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ade Purmono yang telah tadi memaparkan tentang
pelaksanaan blended learning. Jadi ternyata memang kalau kita melihat Bapak yang sekarang batch kedua ini juga merupakan mitra helm sebelumnya yang telah mengikuti program-program workshop. Baik, sekarang kami undang beliau Bapak Haryono selaku PIC modul Financial Management yang nanti akan menyampaikan secara ringkas kurikulum program blended learning Financial Management dan juga nanti akan sekaligus memperkenalkan para fasilitator atau para penulis modul terkait dengan materi ataupun topik-topik yang akan dibahas selama pelatihan ini berlangsung. Baik, kami persilakan Bapak. Oke, terima kasih Pak Yoyo. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang teman-teman rekan-rekan dari ini mayoritas wilayah Sumatera ya. Jadi waktunya sama dengan kami di Jogja ya. Termasuk juga yang di Solo, UMS ya. Saya yang di Solo Tigo belum muncul ini Satya Wacana. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan saya tidak lupa. Mungkin kita pernah ketemu di Makassar ya. Beberapa materi sudah saya sampaikan pada waktu di workshop di Makassar. Harapan kita di blended learning ini kita semakin bisa memperdalam ya. Karena apa yang kami tulis dalam modul itu tidak hanya sekedar teori atau konsep yang harus kita jalankan, tapi kita juga sharing tentang apa yang sudah kita lakukan ya, khususnya di UGM. Jadi UGM ini kita sudah mengalami 3 fase ya, 3 fase kehidupan sebagai PTN perguruan tinggi negeri yang belum jadi PTS saja ya. Mudah-mudahan tidak ya. Jadi UGM pernah menjadi PTN Satker murni ya, di era tahun sebelum 2000-an ya. Kemudian 2000 sampai dengan 2010 kami menjadi PTN Badan Hukum ya, di PT BHMN pada waktu itu, perguruan tinggi Badan Hukum milik negara. Tapi di tahun 2011-2012 ya, kami berubah menjadi PTP dulu ya, meskipun belum keluar secara formal status itu, menjadi perguruan tinggi pemerintah ya, belum sempat keluar secara formal statusnya, berubah lagi menjadi PTN BLU ya, perguruan tinggi negeri Badan Layanan Umum. Kemudian 2014 kemarin ya, di pertengahan itu harusnya kami sudah menjadi PTN Badan Hukum ya. Jadi 2015 ini insya Allah kita sudah mantap sebagai PTN Badan Hukum, meskipun aturan main di pemerintah juga belum lengkap ya. Jadi modul pengelolaan keuangan yang kami tuangkan ini berisi konsep materi-materi yang seharusnya dilunut Bapak Ibu sekalian sebagai PTN Satker maupun sebagai PTN BLU, termasuk juga dari rekan dari PTS dari UMS ini bisa memanfaatkan apa yang sudah kami lakukan sebagai PT BHMN maupun sebagai PTN Badan Hukum ya. Jadi dari ketiga jenis ini memang memiliki perbedaan karakteristik di dalam pengelolaan keuangan, otonomi di dalam pengelolaan keuangan. Sebagai PTN Satker ini otonomi relatif terbatas, semua masih terpaku pada kebijakan dan aturan main di kementerian lembaga, dalam hal ini di Kemenristek Dikti. Sebagai PTN BLU, Bapak Ibu sekalian diberi fleksibilitas, diberi keleluasaan di dalam mengelola keuangan, namun belum diberikan otonomi yang lebih besar. Jadi otonomi yang ada di PTN BLU ini boleh merencanakan, boleh melaksanakan
tapi harus ada persetujuan dulu dari pemerintah ya, dalam konteks pengelolaan keuangan. Penerimaan negara bukan pajak sudah bisa langsung digunakan, tapi tetap harus masuk dalam penganggaran pemerintah, harus masuk dalam APBN, harus disahkan oleh DPR dan sebagainya. Nah, nanti kalau menjadi PTN badan hukum, otonomi yang diberikan dalam pengelolaan keuangan ini semakin besar. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban itu menjadi sepenuhnya tanggung jawab dari PTN badan hukum. Apakah penting makna otonomi ini, saya kira juga nanti akan bisa dicermati dari modul yang kita sampaikan. Jadi kalau otonominya sedikit dengan otonomi yang lebih luas, jelas ini dalam pengelolaan keuangan akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan-tujuan tridharma. Kegiatan pengelolaan keuangan ini tidak bisa dilepaskan dari kegiatan tridharma. Kami selalu menekankan bahwa layanan keuangan tidak boleh menghambat atau malah menggagalkan kegiatan-kegiatan tridharma. Jadi bagaimana dalam pengelolaan keuangan kita tetap tunduk patuh terhadap peraturan perundangan yang berlaku, ya, tetap transparan, akuntabel, tapi juga kita harus memperhatikan sisi layanan, kualitas layanan kepada kegiatan-kegiatan tridharma khususnya. Ini saya kira penting ya. Jadi jangan sampai kegiatan pendidikan tidak berjalan gara-gara keuangan tidak memberikan support penuh. Uangnya belum, anggarannya belum disahkan misalnya. Kalau anggaran belum disahkan, apakah gaji tidak bisa dibayarkan? Nah, nanti demo semua ya. Nah, saya kira ini yang selalu menjadi perhatian kita. Jangan sampai uangnya masuk gampang di universitas tapi keluarnya sulit. Nah, nanti prodi-prodi pada protes. Ya. Ini yang juga harus diperhatikan. Kegiatan kerjasama banyak dibina, banyak dibangun, tapi dalam pencairan sulit. Nah, ini juga nanti akan jadi momok ya dari kegiatan-kegiatan kerjasama. Bapak Ibu yang saya hormati, kami dalam menyusun modul financial management ini ya, terdiri dari 9 modul terbagi menjadi 3 submodul tadi ya. Modul perencanaan keuangan, kemudian submodul implementasi pengelolaan keuangan, dan yang ketiga adalah submodul pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Dari masing-masing submodul ada 3 modul. Nah, mungkin sekaligus saya perkenalkan teman-teman yang menyusun modul-modul tersebut. Harapan kami nanti pada waktu Bapak Ibu sekalian melakukan interaksi, komunikasi dengan penyusun modul, itu juga sudah bisa membayangkan. Ya, misalnya yang pertama ini modul terkait dengan perencanaan program dan kegiatan. Ini ada di sebelah kiri saya, namanya Mas Ferry Farhan. Ya, mohon Mas Ferry ya. Nah, ini yang baju putih Mas Ferry Farhan Kurniawan. Kelihatannya memang orangnya besar. Ya, tapi sangat lembut, santun gitu ya. Jadi komunikasi by email, by SMS, by telepon. Nah, ini apalagi kopi darat, sangat dinanti-nanti. Jadi monggo ini dimanfaatkan nanti. Beliau kesehariannya bekerja di Direktorat Perencanaan dan Pengembangan. Jadi kami milih teman-teman ini sebagai penyusun modul, tidak hanya dari sisi konsep, tapi juga teknis pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua ini submodul terkait dengan sistem informasi manajemen keuangan. Nah, ini ada di ujung, nggak kelihatan di layar, ya, makanya ini kita geser biar kelihatan. Nah, ini yang paling ganteng, paling kecil, ya, paling muda. Ya, beliau adalah Mas Irfan Pangabdian. Ya, jadi selalu mengabdi untuk pekerjaannya ya. Jadi kami memasukkan modul sistem informasi manajemen keuangan ini memang untuk menjawab tadi tuntutan yang terakhir saya sampaikan, layanan kualitas pengelolaan keuangan. Bagaimana kita bisa memberikan layanan, memberikan proses penganggaran, perbendaharaan maupun pertanggungjawaban secara akuntabel, secara transparan, secara tepat waktu, ya.
Ini yang menjadi tuntutan sekarang ini. Kita bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membangun sistem informasi manajemen keuangan yang makin lebih baik. Kemudian untuk modul yang ketiga adalah modul penyusunan anggaran. Ya, jadi kalau tadi dua cowok-cowok ganteng, nah yang satu ini penyusun modulnya adalah apa? Cewek kece, Pak ya. Jadi Bu Samiati ini yang kesehariannya dia bergelut di bidang penganggaran. Ini sudah menuangkan dalam modul bagaimana penyusunan anggaran di Satker, di PTN BRU maupun di PTN BH. Untuk PTS, ini tadi saya katakan bahwa nanti PTS itu bisa mengacu apa yang kami lakukan di UGM sebagai PTN BH, PTN Badan Hukum. Kemudian untuk submodul yang kedua ini lebih ditekankan pada sisi pelaksanaan dari anggaran yaitu pengelolaan keuangan atau kita sering menyebut perbendaharaan. Ya. Di perbendaharaan kita bagi dari sumber dana yang kita kelola. Kita semuanya mendapatkan sumber dana pemerintah, termasuk juga saya kira PTS itu juga ada hibah-hibah kompetisi yang diberikan kepada PTS dari dana pemerintah. Yang pertama untuk pengelolaan dana pemerintah ini, penyusun modulnya adalah Mas Sulistyo Minggirianto, Mas Yoyo. Nah, ini ada di ujung baju hijau. Ini duplikat dari Mas Yoyo, moderator tadi. Beliau kesehariannya mengelola dana pemerintah. Jadi tantangan di dana pemerintah itu pemerintah memberikan alokasi dana, tapi dananya nggak semua langsung diturunkan ke PTN. Ya. Jadi seringkali Bapak-Ibu sekalian menghadapi kondisi dilema, alokasinya banyak, tapi untuk mencairkan, untuk memanfaatkan itu sangat sulit, sangat susah. Ya. Alhamdulillah 2014 kemarin serapan UGM kita bisa mencapai 96%. Ya, jadi untuk dana pemerintah ini Mas Yoyo yang mengawal, ini kita bisa menyerap 96%. Nah, mudah-mudahan ini tidak hanya sisi penyerapan, tapi juga sisi pertanggungjawaban dan substansinya betul-betul bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah submodul terkait dengan pengelolaan dana masyarakat. Dana yang bersumber dari mahasiswa, dari kerjasama, dari instansi dan sebagainya. Kalau di dalam PTN, Satker maupun PTN BRU disebut sebagai penerimaan negara bukan pajak. Ya. Tapi kalau di PTN BH atau PTS disebut sebagai dana masyarakat. Ada perlakuan yang berbeda ya, sama-sama SPP, sama-sama dana kerjasama di PTN Satker maupun di BRU. Ini masuk menjadi bagian dari APBN, ya, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari APBN. Sehingga mulai dari anggaran, penggunaan maupun laporan keuangan itu menjadi satu kesatuan nanti dengan pertanggungjawaban Kementerian Keuangan dan lembaga, ya, Kemendikbud atau Kemenristek Dikti sekarang ini. Tapi untuk PTN BH dan juga PTS, dana dari mahasiswa, dari kerjasama, dari instansi itu nanti akan dikelola secara otonom. Jadi memiliki karakteristik yang berbeda. Makanya dalam submodul kedua ini kita mengupas dan juga menyampaikan ya beberapa praktek-praktek yang sudah kita lakukan. Termasuk tadi bagaimana kita membangun sistem informasi manajemen keuangan. Kemudian yang ketiga adalah modul terkait dengan monitoring dan evaluasi kinerja. Jadi dari sisi implementasi kegiatan dan anggaran, ya, ini perlu kita melakukan monitoring yang intens. Ya. Jadi tadi saya sampaikan kami bisa menyerap dana pemerintah kemarin itu sampai 96%. Salah satu keberhasilan juga support dari Monef yang dilakukan secara intens. Penyusun modulnya ini ibu yang cantik, ya. Jadi bisa di-shoot. Ya. Jadi beliau sekarang ini menjabat untuk bidang akuntansi manajemen, yang salah satu tupoksinya adalah memberikan support informasi
dari sisi implementasi kegiatan dan implementasi anggaran. Ya. Jadi Bu Widya Ningsih ini putra putrinya sudah dewasa, jadi dia punya banyak waktu luang ya untuk memfasilitasi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau mau chatting, mau email sangat dimungkinkan ya. Beliau 24 jam ya layanannya ya. Kecuali kalau di rumah dan ketemu suami gitu ya. Jangan di kontak. Kemudian submodul yang terakhir adalah submodul terkait dengan penyusunan laporan keuangan dan audit atau pertanggungjawaban. Tadi kami sampaikan ini submodul ketiga ini adalah submodul pelaporan dan pertanggungjawaban. Ya. Jadi yang pertama adalah submodul terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Ini penyusun modulnya adalah Mas Agung Wijayanto. Ya. Ini beliau sudah mengawal untuk pelaporan keuangan UGM ini cukup lama. Dari awal UGM harus membuat laporan keuangan hingga sekarang ini. Jadi status PT BUMN, PT NBLU maupun PT NBH. Nah, sekarang ini beliau juga sedang menyiapkan draft pedoman akuntansi untuk PT NBH. Ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu yang sekarang sudah BLU, mungkin mana tadi ya, Bengkulu mungkin ya, atau yang lain. Nah nanti Sriwijaya, Sriwijaya itu sudah BLU juga. Nah nanti bisa 4 tahun berturut-turut BPP. Nah nanti bisa memanfaatkan nih pedoman akuntansi PT NBH untuk misalnya laporan keuangan. Kemudian untuk modul berikutnya ini terkait dengan audit keuangan. Jadi di sebelah kirinya Mas Agung itu ada Pak Kolektor ini, atau Mas Roni, ya, ini Ustadz. Ya. Beliau kesehariannya ada di kantor audit internal, ya. Ustadz tapi tidak pakai jenggot. Ya. Jadi cocok sekali dengan tugas yang diemban. Dia adalah auditor senior di kantor audit internal. Ya. Ini mah takutnya nggak mau muncul. Oh, nanti dimunculkan. Jadi untuk modul audit keuangan ini adalah gambaran bagi Bapak Ibu sekalian bahwa tugas kita dalam pengelolaan keuangan ini belum bisa dikatakan berhasil, belum bisa dikatakan berkualitas kalau belum dilakukan audit oleh auditor eksternal, gitu ya. Jadi kalau sudah dilakukan audit oleh auditor eksternal, baru kita bisa mengatakan apakah kinerja kita dalam pengelolaan keuangan sudah baik atau belum. Dan yang terakhir untuk modul financial management ini adalah modul terkait dengan pengelolaan aset, ya, khususnya adalah pengadaan barang dan jasa. Ya, modul ini penting karena Bapak Ibu sekalian bisa melihat fenomena yang sekarang banyak terjadi, banyak kasus-kasus terkait dengan pengadaan barang dan jasa, sehingga kami tidak berkeinginan ya, PTN-PTN nanti akan semakin banyak yang tersandung kasus-kasus pengadaan barang dan jasa. Ya. Makanya di modul financial management ini kita tutup dengan modul terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Harapan kita bisa memberikan layanan keuangan dengan baik, termasuk juga tadi menyediakan sarana prasarana, ya, ATK, bahan-bahan praktikum dan sebagainya itu secara akuntabel, secara tepat waktu dan betul-betul yang bisa memberikan support manfaat yang besar bagi keberlangsungan pribadi. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan dari 9 modul financial management ini. Harapan kami ini betul-betul nanti bisa memberikan manfaat. Benchmark kami tuangkan juga dalam modul-modul tersebut, dan contoh kasus real yang kami lakukan di UGM juga kami bagi kepada Bapak Ibu sekalian sebagai bagian untuk berbagi knowledge. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haryono yang telah menyampaikan kurikulum program Blended Learning Financial Management
Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita kepada sesi tanya jawab ataupun dialog kali ini. Saya berharap diskusi kita kali ini lebih fokus kepada teknis pelaksanaan webinar dan juga tentang kurikulum secara umum. Jadi belum lari kepada substansi modul, karena nanti pembahasan per modul itu nanti akan dibahas secara khusus di sesi webinar berikutnya. Baik, kami undang dulu Bapak Ali Sodik dari UIN ya, kelihatannya. Bapak Ali Sodik. Halo Pak, silakan Bapak. Baik ya, silakan Pak, langsung Pak, silakan. Bapak Ali Sodik. Ya. Iya Pak. Saya terima suara Pak ya. Iya bisa Pak, silakan Pak, langsung. Terima kasih Pak. Untuk materi ini kami bisa konsul ini setiap jam berapanya kalau dari apa itu Pak? Setiap saat. Bisa kita lihat waktunya. Baik, itu saja Bapak Ali. Ya. Oke. Baik Pak, nanti ada fasilitator yang bersedia 24 jam Mas. Yang di belakang. Ke Bapak Hermadi Saragi. Ya, baik Pak. Ya Pak, silakan Pak. Gini Pak, di sini kan ada beberapa modul dan yang membuat adalah beberapa orang yang berbeda gitu. Jadi di sini mungkin nanti kami perlu mungkin mengenai maksud-maksud modul ini, kami mungkin bisa menanyakan secara langsung kepada orang yang membuat gitu supaya lebih jelas, supaya tidak ada multitafsir terhadap kata-kata yang mungkin bisa dituangkan dari itu. Jadi kami mohon untuk yang membuat modul supaya kontak person ataupun email kami peroleh gitu. Baik, baik Pak. Itu saja Pak Hermadi. Ya Pak. Ya Pak. Ya baik. Berikutnya ke Bapak Joko. Halo Bapak. Pak Joko. Bapak Joko Susetyanto. Dari Bengkulu. Baik. Barangkali Bapak bisa ini cek di sound Bapak Pak. Mohon maaf kami belum bisa mendengar suara Bapak. Baik. Ke Ibu Rita dulu. Ibu Rita yang mana ini? Ada dua. Ibu Rita Selvianti. Bisa dengar Pak? Bisa. Silakan Ibu. Ya di sini kebetulan kami dari Politeknik, pesertanya banyak Pak. Cuman yang bisa daftar 2 orang, Pak Duduk sama saya sendiri. Bisa nggak Pak yang lain yang bisa didaftarin? Ya seperti dari SPI, SPM, dia staf keuangan, ada juga dari PEDP Pak Cong. Ya itu aja Pak ya Pak. Baik Ibu, terima kasih. Berikutnya ke Ibu Darwanis dari Unsia. Darwanis. Boleh nggak kita ikut modul yang terdaftar? Mohon diulang Bu, mohon diulang Bu. Ini seperti dari Padang mana ya, Pak Nono ya. Boleh nggak diizinkan dari itu Pak? Mohon diulang pertanyaannya Bu, mohon diulang. Apakah boleh seperti yang dilakukan oleh Pak Nono dari Padang pengasalan saya tadi ya, itu bisa nggak ikut anggota SPI, kan saya dari SPI mewakili, ada teman-teman yang lain untuk representasi walaupun tidak terdaftar, apakah boleh? Baik, nanti dijawab Bu. Silakan. Terima kasih.
kita tampung lagi. Bapak Nunu. Halo Pak Nunu. Iya. Pak Nunu. Oh, oke, silakan Pak, silakan. Kami sama dengan Bu Rita Selviati dari Botani Padang, Pak. Kebetulan dari laporan pertama 7 orang, sekarang bertambah lagi jadi 3, jadi 2 orang yang hadir ini, Pak. Iya, Bu. Iya. Ya, silakan Pak. Halo. Ya, halo, silakan Pak, silakan. Halo. Ya, halo. Silakan Pak. Laporan yang hadir di ruangan ini, Pak, 7, tambah 3 orang lagi menjadi 10 pesertanya, Pak. Oke. Itu sementara laporan, Pak. Baik, laporan kami terima. Ya, berikutnya Bapak Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf. Bapak Muhammad Yusuf. Halo Pak, silakan Pak. Ya, barangkali bisa lebih dekat dengan mikrofonnya Pak. Oh iya, headsetnya lagi rusak Pak. Saya mau tanya Pak, untuk dari wilayah timur, apa bisa ikut ke wilayah ini Pak? Untuk seterusnya. Baik, itu dulu Pak. Iya. Iya. Baik. Terima kasih Pak Muhammad Yusuf. Ya, satu lagi Bapak Paidi. Oh, Pak Paidi, mohon suaranya tidak di-mute Pak. Yuk. Oh, di Pak ya. Orang mana sih? Pontianak. Enggak bisa. Orang Pontianak tidak paham mood ya. Baik. Halo, Bapak Paidi. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Silakan. Silakan. Ya. Dimasukkan ke grup 1, tentu karena wilayah kami sebenarnya masuk wilayah bagian barat. Dalam hal ini mohon izin juga dari pihak kami ini untuk memonitoring ini didengar sama yang lain, khususnya kawan-kawan dari pihak keuangan, jadi suaranya kami sharingkan. Baik. Terima kasih Pak Paidi. Ya. Baik. Jadi ini banyak terkait dengan teknis dan waktu kita sangat terbatas. Jadi kita langsung saja dulu ke Ibu Parama. Ibu Parama Santati. Waalaikumsalam Ibu, silakan Bu. Sama dengan yang Bapak tadi, kami menanyakan email address atau komunikasi lain Pak dari para fasilitator. Kemudian untuk latihan-latihan itu apakah juga harus dikirimkan Pak? Ada latihan-latihan yang di akhir modul itu kami juga apakah harus mengirimkan kepada fasilitator? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu. Kemudian Ibu Selmi. Dari IPA. Ya. Ibu Selmi. Dari Papua ini. Baik, tidak bisa ya. Oke, kalau begitu jadi tadi sudah ada beberapa pertanyaan. Ada yang terkait dengan teknis pelaksanaan webinar dan juga ada yang lari kepada materi submodul. Kami persilakan Prof. Sahid untuk menjawab pertanyaan yang terkait dengan pelaksanaan webinar dan hal teknis lainnya. Baik, Bapak dan Ibu para peserta yang baik.
terima kasih atas responnya. Untuk register tadi itu melewati HELM USAID kepada sekalian. Jadi lewat PIC HELM USAID Pak Haji. Nah itu yang kita jadikan pegangan untuk di-invite mengikuti program dan termasuk di dalam mengikuti webinar. Namun demikian di dalam proses mengikuti webinar dan program yang lain itu bisa menginvite koleganya, Bu, Bapak dan Ibu saya. Jadi bisa dalam medium conference seperti Pak Nunu dan teman-teman, dan ada Pak Maiti tadi juga menyampaikan kalau juga di connect ke teman yang lain. Saya kira tidak masalah. Cuman karena di dalam satu grup itu hanya bisa menampung 30 peserta. Ya, kenapa 30? Ya karena waktu dan medianya sangat terbatas. Kalau terlalu banyak pesertanya, nanti program pelaksanaan webinarnya menjadi tidak efektif. Ini saja sudah kita bagi 2 grup. Jadi rata-rata pelaksanaannya itu startnya sekitar 70 orang, 70 sampai 85 orang. Kemudian kita bagi 2 grup sesuai dengan letak geografis karena ada hubungannya dengan waktu. Jadi sekali lagi untuk register itu melalui satu pintu PIC HELM USAID dalam hal ini untuk financial management itu Pak Adi. Kemudian yang kedua tentang tadi waktu, apakah bisa ikut WIB atau grup WIB atau WIT dan WIT. Saya kira silahkan saja, tidak ada masalah. Cuman peserta yang WIB saya kira masih banyak kesempatan karena dibanding dengan yang WITA dan WIT dan WITA itu jauh lebih sedikit. Kalau WIT dan WITA tadi mencapai pendaftarnya itu 30 lebih. Yang ikut webinar tadi pagi sampai 27 orang. Nah yang WIB masih terbuka untuk bisa meregister, mendaftar, sehingga ke depan itu masih bisa mengikuti program sampai selesai. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian dari kita dan salah teknis. Terima kasih. Kembalikan ke moderator. Baik, Bapak Adi Permono dulu barangkali Pak bisa merespons, silakan Pak. Terkait dengan peserta yang mau bertambah itu. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya mengenai penambahan user ya, penambahan user dari daftar yang dikirim oleh masing-masing institusi pendidikan tinggi, baik dari Bapak Rektor maupun dari person in contact kita di perguruan tinggi tersebut. Saat ini sebenarnya terdaftar ada 77 peserta dari 32 perguruan tinggi negeri dan swasta. Namun pada hari ini yang dimulai oleh bagian timur dan tengah itu tadi sekitar 20-an ya, 20-an. Dan kelihatannya di barat itu yang terdaftar hampir sekitar 20 juga. Jadi sebetulnya masih ada peluang kita tambahkan, dan kalaupun nanti kan harusnya ada keseimbangan antara barat dan timur. Barat tadi 30 dan timur 30. Sehingga masih ada slot yang di barat maupun di timur. Nanti kita atur supaya Bapak dan Ibu misalnya dari Politeknik Negeri Padang ini kan banyak sampai 10 orang. Berapa user yang bisa dialokasikan ke Politeknik Negeri Padang? Kami akan atur itu. Karena yang dibutuhkan adalah keseriusan. Walaupun di sini didaftar tapi tidak ikut,
mungkin kami dahulukan yang sekarang ikut ya. Yang ada beberapa perguruan tinggi yang sudah didaftar di list yang dikirim oleh Pak Rektor, tapi ternyata hari ini tidak hadir. Kami coba kontak lagi apakah akan ikut mulai minggu depan dan seterusnya, sehingga kami akan inventarisasi daftar-daftar ini. Nah setelah itu nanti kami sampaikan ke Bapak Ibu dari Politeknik Negeri Padang, kemudian dari tambahan dari Unsri, Unsiah, ini banyak sekali. Nanti kita bisa akomodasi. Demikian Bapak Ibu. Silakan. Oke, terima kasih. Mungkin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Adi tadi terkait dengan komunikasi secara langsung ke masing-masing penyusun modul. Kami welcome ya. Mengapa tadi kami memperkenalkan satu persatu, biar nanti kalau komunikasi secara online itu sudah bisa mendapat gambaran kira-kira kalau mau kontak Widya Ningsih itu seperti apa gitu kan, jangan dipanggil Nona kan gitu, karena dia sudah ibu-ibu, sudah mau mantu juga. Nah, ini kan. Tapi kalau Bu Samiati mungkin lebih tepat disebut Cik Samiati misalnya, itu nggak apa-apa ya. Karena memang beliau cocok gitu. Jadi kami terbuka Bapak Ibu sekalian untuk komunikasi langsung ke penyusun modul, tapi melalui media online juga, karena memang blended learning ini difasilitasi melalui sarana online. Jadi kami juga berharap komunikasi jalur pribadi juga bisa dilakukan melalui online, ya, melalui email yang sudah ada di modul, atau mungkin bisa juga dari web yang nanti ditampilkan oleh MMPT ya, untuk program ini. Kalau mau kopi darat, nah ini harus janjian dulu di Jogja gitu ya, jangan dibawa ke Sumatera ya. Kalau mau kopi darat itu di Jogja saja cukup gitu ya. Jadi mohon itu bisa dilakukan. Termasuk juga tadi untuk kalau Bapak Ibu kalian menjawab soal-soal latihan, nah, silakan bisa juga dikirim nanti ke alamat email yang sudah disediakan. Kalau bisa juga di CC ke penyusun modul, saya kira akan jauh lebih tepat juga untuk efektivitas ya di dalam merespon. Ya, jadi ada yang dikirimkan ke MMPT, tapi juga bisa di CC ke penyusun modul secara langsung. Ya. Esensinya kami akan support penuh untuk implementasi financial management cloud program ini secara online system. Ya, mudah-mudahan kita bisa menebarkan virus-virus kebaikan untuk kejayaan PTN di Indonesia dan BTS khususnya. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya kami undang Bapak Joko. Halo Bapak Joko. Ya. Oke, silakan Pak. Ya. Halo. Ya, saya rasa sudah disampaikan semua dari Direktur ya, terutama perubahan itu harus dilakukan, maka ini mau diprogramkan kalau nanti bisa di SMS, mungkin kalau kita sempat lihat email ya, maka saya itu. Baik Pak, terima kasih atas masukannya. Memang kami selalu mengupdate informasi baik melalui web maupun SMS dan juga telepon untuk selalu reminder para peserta untuk aktif di dalam mengikuti program blended learning ini. Berikutnya Pak Chandra dari UKSW. Halo Pak. Pak Chandra, halo. Baik.
Jangan dimut ya. Baik, ke Bapak Ilham Ahmad dari Unsri. Halo Pak. Ya, Pak, bisa dengar suara saya? Bisa Pak, silakan Pak. Pertanyaan saya masalah modul pada modul 1. Ini kan ada beberapa pertanyaan dan latihan. Di dalam pertanyaan dan latihan ini ada yang bersifat pertanyaan bersifat institusi dan ada yang pertanyaan yang bersifat harus dijawab secara pribadi. Pertanyaan saya, apakah yang bersifat institusi seperti pertanyaan pada pertanyaan 5A itu masalah kebijakan? Apakah itu di dalam satu universitas cukup satu yang memberi jawaban? Seperti saya dengan Ibu Paramatan tadi dalam data untuk menjawab ini harus berdiskusi. Bagaimana pelaksanaan kebijakan selama ini itu kan jadi satu. Kalau seandainya itu kita jawab secara sendiri-sendiri, satu orang pendapatnya beda dengan temannya yang satu, sedangkan itu kebijakan institusi nanti itu malah membingungkan. Jadi maksud saya tolong kalau seandainya boleh, itu kalau saran saya hanya menyarankan kalau bisa itu dipilah. Ya pertanyaan bersifat kebijakan institusi itu harus dijawab dalam satu universitas itu satu jawaban. Sementara yang pertanyaan yang bersifat pendapat secara pribadi seperti ada pertanyaan yang menganalisa masalah visi dan misi perguruan tinggi pada hukum, itu kan pertanyaannya harus dijawab secara pribadi, pendapat pribadi. Jadi itu dijawab sendiri-sendiri itu mungkin. Tetapi kalau yang kebijakan nanti kalau ada satu institusi masalah kebijakannya itu dua jawaban yang berbeda, nanti itu malah membingungkan. Itu saja saran saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ilham atas pertanyaan yang cukup kritis ya. Kemudian ada Bapak Nur Sasongko dari UMS Surakarta. Halo Pak. Saya ada pertanyaan. Saya masih mempelajari sistemnya dari dunia ini. Dan saya sudah beberapa modul sudah saya download, tapi kok belum lengkap. Nanti saya juga belum tahu bagaimana teknis untuk penugasan untuk soal dan latihan itu. Saya masih mempelajari sistemnya Pak. Mungkin perlu dijelaskan terkait dengan teknis, terutama untuk mobil yang belum ada dan beberapa tugas dan pertanyaan itu. Halo, sudah ya? Baik, terima kasih Pak, sudah kami dengar dengan cukup baik. Jadi mungkin sekedar informasi, ada beberapa modul yang masih terkunci, terlock. Iya, baik Pak. Jadi barangkali Pak Nur Sasongko hanya baru bisa mendownload modul yang submodul 1. Ya, sementara yang lainnya masih kami kunci ya. Nanti daripada diambil semua nanti Bapak nggak ikut lagi. Baik, ke peserta berikutnya ada baik, barangkali bisa direspon dulu oleh Prof. Said dan Bapak Haryono. Silakan Pak. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, jadi tadi disinggung bagaimana mengerjakan soal latihan dan sebagainya tadi, dan sifatnya pribadi dan institusi. Jadi setting course ini begini Pak, Bapak dan Ibu sekalian itu menjadi representasi institusi Pak. Jadi tidak perlu tidak perlu dipisahkan antara pertanyaan pribadi dan institusi. Nah, teknisnya bagaimana? Teknisnya adalah Bapak dan Ibu kalau itu menyangkut institusi, tentunya dikomunikasikan dengan institusinya masing-masing. Gitu. Jadi memang kita beberapa pertanyaan di situ ada yang sifatnya teknis, mungkin yang dianggap
pribadi tadi yang sifatnya teknis, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mempertanyakan the vision status dari sistem di institusi Bapak Ibu sekarang ini. Nah, apa maknanya? Itu agar nanti kalau melakukan suatu perbaikan, perubahan, itu mengarah pada perubahan yang sifatnya institusional. Jadi kembali lagi, Bapak dan Ibu sekarang sebagai peserta itu bukan merepresentasikan secara personal pribadi, tapi adalah representasi dari institusi. Jadi oleh karena itu, modul-modul yang ada itu ada baiknya untuk didiskusikan dengan kolega di institusi Bapak dan Ibu masing-masing sebelum merespon pertanyaan latihan dan evaluasi. Ada 3 hal di sana. Yang pertama adalah pertanyaan atau quiz. Quiz itu sebenarnya hanya ingin memahami situasi yang ada di dalam institusi Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di dalam quiz itu tinggal merespon secara online juga, tidak perlu mengerjakan dalam sheet atau slide tersendiri. Nah, kecuali di latihan dan self evaluation, memang perlu waktu karena di situ akan kita harapkan adalah seberapa jauh efektivitas dari pembelajaran ini bisa dipahami, kemudian ada action dari Bapak dan Ibu sekalian melalui media pelatihan dan self evaluation itu. Nah, itu tolong disampaikan secara ringkas dalam bentuk PowerPoint. Tidak usah banyak-banyak, 5-6 slide saja, dan dikirim ke kita. Nah, itu nanti bisa disampaikan atau dipertanyakan, didiskusikan dengan para fasilitator saat webinar. Jadi responnya mungkin yang dikirim kita banyak boleh, tetapi yang untuk presentasi di dalam webinar mungkin hanya 5-6 slide. Jadi keterbatasan media ini mengharapkan kita semua bisa memilih atau merangkum masalah yang ada, kemudian dikomunikasikan dengan fasilitator. Itu hal-hal yang sifatnya prinsip dan penting dan yang mungkin perlu dipertanyakan atau didiskusikan sehingga program-program nantinya yang sudah dituangkan dalam bentuk perbaikan syukur bisa masuk di dalam Renstra, apakah itu Renstra setiap unit. Nah, itu sudah menjadi suatu program perbaikan yang milik institusi, itulah. Jadi setting kita seperti itu. Nah, komunikasi di luar komunikasi melalui media yang kita manage lewat di sini, lewat administrator di sini. Tadi Pak Aryono sudah membuka peluang untuk komunikasi secara personal. Jadi nanti kalau memang dibutuhkan para email address para fasilitator akan kita sampaikan ke Bapak dan Ibu sekalian kalau memang nanti disepakati. Nomor telepon mungkin kalau juga disepakati. Tapi sebaiknya media online itu sudah cukup, saya kira. Email dan media lain yang terkonsentrasi pada satu pintu administrator di sini, dan nanti tentu kita forward atau disisi pada para address-nya, para fasilitator. Saya kira itu respon saya. Terima kasih. Ya, silakan Pak, bisa merespon tadi yang berkaitan dengan modul. Iya, sebagian masih kita fungsi. Ya,
untuk modul yang belum bisa di-download itu memang sengaja masih di lock, masih di protect, dengan harapan Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti schedule yang sudah dirancang dengan lebih baik. Jadi untuk minggu ke depan ini kita fokus pada submodul 1. Nanti kemudian pada waktu webinar diharapkan Bapak Ibu sekalian bisa fokus pada submodul 1 ini. Kami agak khawatir kalau semua dibuka secara langsung, nanti webinar 1 diskusinya ke webinar ke modul 3 gitu ya. Jadi menjadi tidak efektif. Ya. Jadi kami akan buka, tapi nanti dengan secara bertahap nih Bapak sekalian. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi Bapak sekalian bisa fokus dulu pada submodul 1, nanti setelah webinar ke submodul 2 dan seterusnya. Ya. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, waktu kita sedikit lagi, masih mungkin masih mengundang 1 atau 2 orang lagi. Baik. Itu ada yang ngadu Baik, Bu Nunu. Itu temennya itu. Ya, temannya Pak Nunu. Ya, silakan. Barangkali mau menambahkan, silakan Bu. Ya, silakan. Jadi yang ingin kami tanyakan di sini mengenai tugas tadi, itu bagaimana teknis pengiriman tugasnya, kemudian kapan harus kami kirim. Nah, sama dengan pertanyaan yang peserta sebelumnya juga, itu apakah kita mengirim tugasnya ke individu seperti di Politeknik yang terdaftar ini kan baru 3 orang. Yang sebetulnya 3, yang satu lagi nggak bisa nyambung ke webinarnya gitu. Bu Rita saja sama Pak Dono yang bisa nyambung. Itu aja. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih temannya Bapak Nunu. Berikutnya Pak Noto. Halo Pak. Halo, bisa dengar suaranya? Bisa Pak, silakan Pak. Oke, bagi saya yang ada di PTS ya sama seperti punya Pak yang dari Win juga tadi, kita hanya butuh kontak personnya. Jadi mungkin hal-hal yang agak berbeda secara teknis di PTS mungkin akan kita tanyakan sekitar itu. Jadi kalau masalah teknis berbeda ini nggak masalah. Baik, terima kasih Bapak Noto. Satu lagi Mas. Baik. Tadi ada dari Dayana sudah. Ada dari Dayana nggak kelihatan. KSP tadi. Ya atau IKSP dan MIPA itu ya. Anu enggak. Suara enggak ada. Suara nggak ada. Baik, satu lagi peserta Bapak Zulfikar. Pak Zulfikar. Halo Pak. Ya. Kalau begitu Pak. Tadi Bu Darwanis. Baik, kami undang kembali Ibu Darwanis dari Usia. Silakan Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, sehingga Pak. Ya, bisa, silakan. Halo. Kami mengharapkan Bang Indonesia kalau kita berkomunikasi dengan kontak person itu bisa memberikan solusi apabila ada permasalahan yang kita hadapi di Indonesia. Jadi tidak hanya bertanya tentang modul, tapi memberikan solusi Baik, terima kasih Bu. Ya, kalau begitu karena waktu kita sangat terbatas dan harusnya sudah selesai. Kami persilakan Prof. Said untuk merespon. Baik, kepada Ibu temannya Pak Nunu tadi ya, Ibu siapa tadi ya. Gini Pak Nunu dan kawan-kawan, di dalam setiap materi submodul itu sudah ada email address-nya. Sudah ada email address-nya, jadi kalau merespon melewat sana saja. Lewat sana. Kemudian kalau diinginkan
kita sisi pada fasilitator juga nanti akan kita sampaikan. Halo, sebentar, ada salah baik. Ya, halo Bapak dan Ibu sekalian. Untuk Pak Nunu tadi, karena yang bertanya Pak Nunu, tolong kita dan teman-teman. Jadi saya ulang, di setiap materi submodul sudah ada email address-nya Pak. Jadi satu pintu untuk bisa compile respon-respon dari para peserta. Karena kita mengeran ini kan tidak hanya financial management cost saja. Untuk FM saja ada 2 grup. Ya, setiap setiap cost itu rata-rata 75. Jadi kalau 4 itu ada 300-an. Oleh karena itu kita pisahkan, setiap cost itu ada email address-nya sendiri-sendiri. Nah, semua komunikasi bisa dilakukan lewat email address itu. Kemudian tadi mengenai pertanyaan untuk yang sifatnya solusi dan di luar konteks ini. Bisa Bu, tadi pertanyaan dari mana? Dari usia. Dari usia. Ya, kita siap Bu, tapi kalau di luar konteks ini ya bayarannya lain. Maaf, juga aja Bu. Jadi saya kira kita fokus saja pada materi dulu, tetapi kalau nanti ada hal-hal yang sifatnya di luar konteks spesifik misalnya bisa disampaikan bisa lewat helm untuk membuat program khusus gitu, pendampingan atau apa begitu ya. Tapi secara singkat bisa disampaikan saat webinar. Tapi kalau secara singkat dan general itu bisa disampaikan secara di dalam medium webinar. Cuma kalau teknis detailnya, solusi teknis detailnya saya kira mungkin di luar konteks. Jadi dalam pos ini. Saya kira demikian ya Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih. Baik Bapak Ibu, sebelum kita closing ada tambahan dari Bapak Adi Yusuf terkait dengan nanti penugasan dan kuis latihan dan sebagainya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta blended learning webinar khususnya program manajemen keuangan. Kami sangat mengharapkan bahwa program blended learning dengan webinar ini bisa efektif ya, sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan, kemudian efisien sesuai waktu, kemudian berhasil sampai akhir program. Tadi sudah disampaikan teknis webinar oleh Prof. Said, kemudian materi modul. Nah, untuk selanjutnya, untuk menjaga atau untuk memonitor efektivitas program, kami sudah menyiapkan semacam form evaluasi. Yang pertama itu adalah pre dan post assessment. Ini untuk melihat keyakinan diri atau sertifikasi dari Bapak Ibu. Nah, untuk pre mungkin sudah bisa diisi mulai saat ini. Ya, kalau memang belum terima, tidak ada di web, kami akan kirim melalui email. Kemudian yang kedua, tentunya online. Online ini bukan hanya untuk pemahaman, tapi sebetulnya juga untuk kami untuk memonitor bagaimana motivasi, ya seperti charger untuk HP gitu ya. Jadi selalu semangat. Nah, yang terakhir adalah evaluasi program. Nah, ini gunanya adalah untuk kami mengharapkan masukan dari Bapak Ibu atau feedback untuk perbaikan. Nah, evaluasi program ini sudah ada di web. Mohon diisi pada akhir submodul. Ya, jadi setiap webinar mohon Bapak Ibu bisa mengisi. Jadi berarti ada 3 kali webinar. Ya, kalau bisa 3 kali mengisi form. Gunanya adalah untuk mengantisipasi supaya ini program lebih baik lagi. Demikian Bapak Ibu, selamat belajar di webinar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adi Yusuf. Bapak Ibu peserta Blended Financial Management, kita sampai di penghujung acara. Sebelumnya saya informasikan, kami ingatkan kembali bahwa Rabu tanggal 4 Februari 2015 akan ada webinar submodul 1 tentang perencanaan keuangan. Di sana sudah ada jadwal dan nama fasilitatornya dan udah hadir di sini semua. Ada Bapak Ferry Farhan, ada Bapak Haryono atau Bapak Irfan, juga ada Ibu Samiati. Nanti nama-nama ini yang akan menyampaikan materi terkait tentang submodul 1 tentang perencanaan keuangan yang akan diselenggarakan pada Rabu 4 Februari 2015 pada pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Indonesia Barat. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah aktif dan juga berpartisipasi dengan kami. Ada Bapak Paidi, ada Bapak Ilham Ahmad, ada Bapak Nur Sasongko, ada Bapak Noto Narwanto, ada Ibu Darwanis, dan juga ada Bapak Ali Sadik, ada Bapak Nunu Nurdiana dan timnya, dan juga ada Ibu Rita Selvianti dan juga tim, juga ada Bapak Joko Susendianto dan juga yang lainnya yang belum sempat kami sapa satu persatu. Sekali lagi terima kasih dan juga kami aturkan terima kasih kepada Bapak Ibu fasilitator baik dari UGM, ada Prof. Sahid, Bapak Haryono, Bu Nini, Bapak dan bapak-bapak yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa konsisten mengikuti program pelatihan Blended Learning Financial Management sampai akhir nanti. Sekali lagi terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.